Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada hari ini mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 32. Demikian firman Tuhan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Buan, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur.
Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan." Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, "Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan tuanku." Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, "Jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai miliknya. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan." Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, "Apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini." Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manase bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Arun, Atarot Sofan, Yaeser, Yukbebha, Bet Nimra, Bet Haran, sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryatim, Nebo, Baalmeot, dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makhir bin Manase pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manase, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manase pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut
Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca teks pagi ini, kalau saya boleh menyimpulkan, kita bisa belajar sebuah sikap, yaitu tidak boleh curang. Di dalam teks bacaan tadi, Bani Ruben dan Bani Gad ingin mendapatkan tanah untuk dijadikan tempat tinggal, bagian dari tanah perjanjian atau tanah yang dijanjikan Tuhan terlebih dahulu, karena mereka memiliki ternak yang sangat banyak dan tanah yang dilihat mereka adalah tanah yang baik untuk peternakan, atau dikatakan cocok sesuai dengan kebutuhan mereka. Menanggapi permintaan tersebut, Musa tidak bersegera menyetujui karena tidak ingin Bani Ruben dan Bani Gad berbuat curang. Mengapa disebutkan berbuat curang? Ya, karena sementara saudara-saudaranya masih berjuang untuk mendapatkan tanah warisan di tanah Kanaan, begitu mereka sudah mendapatkan tanah yang mereka tinggali, mereka tidak lagi mau ikut bersama dengan saudara-saudaranya berjuang menyelesaikan seluruh tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Karena itu, mereka harus ikut berperang atau ikut merebut semua tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bersama dengan saudara-saudaranya sampai semua mendapatkan bagian tanah warisan tersebut. Barulah mereka bisa menempati tanah yang diminta oleh mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbuat curang itu bisa di mana saja. Di keluarga, di tempat pekerjaan, di masyarakat, bahkan di persekutuan. Sikap curang berarti sikap yang jika keinginannya sudah terpenuhi, tidak lagi mau bekerja sama atau berjuang bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita dijauhkan dari sikap curang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar dalam hidup bersama, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah persekutuan, dan dimanapun kami berada, kami menjauhkan diri dari sikap curang, sehingga kami dapat hidup bersama dengan baik, saling mendukung satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.